Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Mbak Eka di sini ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing seputar review kasus psikologi. Nah semoga tayangan ini ya menarik dan bisa menambah wawasan kita semua ke depannya. Oke teman-teman semua dimanapun berada, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap ya, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka ucapkan selamat datang teman-teman. Selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah ya, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk podcast. Baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka akan nge-review sebuah kasus psikologi ya. Kasus ini merupakan kiriman sebenarnya dari teman-teman kita juga ya. Dan ini kasusnya bukan kasus yang ter-up to date ya, karena Mbak Eka dulunya sempet buka konsultasi online ya, kemudian udah Mbak Eka balas. Nah tapi ada beberapa yang Mbak Eka pikir wah menarik nih kalau diulas, tentu dengan menyembunyikan identitas asli orang yang konsultasi ya teman-teman ya. Nah adapun kasus ini masuk melalui email Mbak Eka ataupun melalui direct message dari DM Instagramnya Mbak Eka ya, di Cox Konsultan teman-teman. Nah semoga apa yang Mbak Eka sharingkan hari ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua terutama ya. Nah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, silahkan teman-teman cari posisi yang paling nyaman untuk menyimak podcast ini. Kemudian teman-teman, apabila nanti podcast ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman merasa wah kayaknya saudaraku atau teman kantor atau siapa pun yang teman-teman kenal perlu tahu video ini ya, nggak usah segan, silahkan aja langsung share di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Ingat teman-teman, semakin banyak orang yang belajar ilmu psikologi, artinya kita akan hidup di dunia atau hidup di lingkungan yang sangat nyaman dan aman. Nah pada saat kita sudah merasa aman dan nyaman, maka kualitas hidup kita pun juga akan lebih meningkat. Oke gitu ya, nggak pakai lama, Mbak akan bacakan kasusnya, nanti kemudian akan kita ulas di belakang. Oke teman-teman, simak sampai selesai. Baik, nah namanya akan Mbak Eka samarkan ya teman-teman, dan Mbak Eka juga sudah pernah meminta izin untuk mengulas kasus ini, namun dengan disamarkan nama, tempat tinggal asli dan lain sebagainya. Oke yuk, mari kita mulai. Nah ini namanya Weni teman-teman ya, ini perempuan umurnya 38 tahun. Dia dari daerah Sumatera. Nah di sini Mbak Eka sebut saja dari daerah Lampung ya. Oke, ini sebenarnya kasusnya rumah tangga. Menurut yang bersangkutan, kasusnya adalah kasus rumah tangga. Mari kita baca. Yuk. Selamat malam Mbak Eka. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan wadah untuk berkeluh kesah. Karena saya juga bingung mau mulai dari mana. Jadi saya langsung aja ya. Oke. Karena memang kadang nggak gampang teman-teman buat curhat atau buat bercerita masalah pribadi, itu nggak gampang ya. Jadi Mbak Eka sangat memaklumi kalau misalnya ada yang konsultasi kemudian nggak tahu mau cerita dari mana dulu ya. Nah itu semuanya wajar. Yuk kita lanjut. Saya saat ini ibu rumah tangga, punya satu anak perempuan usia 13 tahun ya. Anak saya sejak SD kelas 4 sudah menjadi korban bully di sekolahnya, baik oleh teman-teman di kelas hingga orang tua teman-temannya. Wow, ya luar biasa ya. Saat ini anak saya lebih banyak murung dan sangat tertutup. Semua saya akui merupakan kesalahan saya yang memilih bertahan hidup dengan suami. Oke, kita stop di sini dulu. Nah, jadi ini sebenarnya dari paragraf pertama yang dia kirim ya, yang Ibu X atau Ibu Weni ini kirim. Itu sebenarnya udah kompleks teman-teman ya, udah banyak banget masalah yang sebenarnya bisa kita urai. Nah tapi kita lihat deh ke bawah-bawahnya ya, lanjut ya. Singkat cerita, saya dan suami itu dijodohkan Mbak Eka. Kami menikah dengan konsekuensi belum benar-benar mengenal dan tanpa rasa cinta. Oke. Pada saat akan dinikahkan, status kami itu masih sama-sama memiliki pasangan atau pacar ya, dalam kurung pacar. Namun hingga kami menikah, suami saya tidak juga memutuskan hubungan dengan pasangannya yang terdahulu. Kehidupan rumah tangga kami selalu diliputi dengan pertengkaran. Bahkan kehadiran buah hati tidak bisa menjadi solusi untuk memperbaiki hubungan kami. Oke, kita lanjut teman-teman ya ke paragraf yang berikutnya ini ya. Suami saya mulai main tangan sejak saya hamil.
Anak saya pun selalu melihat pertengkaran rumah tangga kami. Dalam situasi ini saya bimbang sekali Mbak Eka, bagaimana jika saya ingin meminta bercerai? Apa dampaknya bagi kehidupan saya dan anak saya? Nah, apakah saya mampu menahan malu di hadapan keluarga besar saya nanti? Nah, baik teman-teman, ini kasusnya kompleks banget ya. Mulai dari perjodohan, kemudian anaknya yang jadi murung. Cuman sayang sekali di sini nggak dijelasin ya, korban bullyingnya itu dalam bentuk apa? Apakah verbal atau sampai fisik dan lain sebagainya ya? Nah, dan dampaknya itu apa aja? Jadi mereka di sini sebenarnya juga kurang jelas ya kasusnya apa, karena yang bersangkutan tidak menulis secara lengkap ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba aja sharing ya, kita coba sharing. Nah, di sini kalau yang Mbak Eka tangkap teman-teman, di sini tuh ada beberapa permasalahan. Ini udah Mbak Eka rangkum ya. Nah, yang pertama ini adalah pandangan tentang perjodohan ya. Tadi pandangan tentang perjodohan. Kemudian yang kedua itu suami yang main tangan. Nah, kemudian yang menurut Mbak Eka urgent yang ketiga itu adalah anak yang menjadi korban bully. Oke. Nah, yang keempat ini bingung kalau ingin bercerai itu dampaknya gimana. Nah, mari teman-teman kita bahas satu-satu. Tapi kalau nanti setelah Mbak Eka bahas, kemudian teman-teman itu ada yang ngerasa, wah Mbak Eka aku punya masukan nih, silakan aja langsung tulis di kolom komentar ya. Nah teman-teman, yang nomor satu ya, ini pandangan tentang perjodohan. Oke, nah sebenarnya perjodohan itu tuh nggak ada masalah teman-teman ya, mau dijodohin kayak mau enggak, kayak itu semua sebenarnya bebas. Asalkan ya, sebelum menikah itu kalian penjajakan dulu di satu sama lain ya, kenal dulu. Nah, yang pacaran aja ibaratnya bisa gampang putus di tengah jalan. Apalagi yang dijodohin, yang kalian nggak tahu ini asal-usul dari mana, terus karakter orang tuanya gimana ya. Dan yang Mbak Eka akhirnya wajar ketika banyak kasus yang masuk itu membahas tentang Mbak Eka ini aku tuh dijodohin, jadi aku tuh nggak bener-bener cinta, nggak bener-bener sayang. Nah itu ya sebenarnya bisa dikatakan alasan klasik kenapa kamu nggak ngelihat dulu dari awal, kenapa nggak penjajakan dulu gitu ya, dan kenapa langsung mau menikah dan sebagainya. Nah, kenapa sih zaman dulu orang dijodohin tapi hubungannya bisa langgeng, tapi kok zaman sekarang kok ya cenderung sulit ya mempertahankan, meskipun nggak semua ya, tapi mayoritas banyak hubungan yang bermasalah atau bisa kandas karena perjodohan teman-teman ya. Nah, hal ini dikarenakan masalahnya sederhana teman-teman. Zaman dulu itu kecenderungannya nggak ada pembanding teman-teman. Nah ini yang jawaban paling simpel ya. Zaman dulu tuh nggak ada pembanding. Makanya kalau terjadi pertengkaran rumah tangga kemudian sampai bercerai, wah itu malunya minta ampun. Dan kedua pasangan ini punya effort yang kuat untuk sama-sama memperbaiki diri dan juga memperbaiki rumah tangga. Nah tapi kok zaman sekarang udah banyak role model. Contohnya misalnya kayak yang orang kawin cerai terus diekspos ke media sosial, dan terus kita ngelihat wah ternyata pandangan hidup orang setelah bercerai itu bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk ya, dan lain sebagainya. Nah maka nggak jarang teman-teman ya, hubungan tuh bisa sangat rentan di era-era yang sekarang. Jadi saran Mbak Eka terkait yang perjodohan ini tadi, kalau emang kalian mau dijodohin, kenalan dulu deh baik-baik ya, kenali karakter orang tuanya si pasangan tuh gimana, cara mereka mendidik pasangan kita tuh seperti apa. Nah karena cara calon mertua kita mendidik anaknya atau mendidik pasangannya, nah itu nanti cocok nggak sama pola asuh kita yang kita diasuh sama orang tua kita. Nah baru di situ teman-teman biasanya muncul konflik. Karena apa? Akhirnya setelah menikah itu tuh baru sadar bahwa ternyata kita nggak cocok ya. Syukur-syukur kalau bisa cari solusi. Tapi kalau nggak bisa ya pasti berujung pada anak yang jadi korban ya. Next, yang nomor 2, suami main tangan. Oke teman-teman, ya sekarang Mbak Eka nggak bisa mengatakan hal buruk atau hal baik ya, tapi gimana pun yang namanya KDRT itu teman-teman itu bisa merusak mental kita ya. Kesehatan mental kita tuh bisa terganggu karena KDRT. Jangankan main tangan, orang kata-kata aja teman-teman ya, yang cuman diketik nih di WA atau diomongin langsung ya, itu bisa bikin sakit hati seumur hidup. Nah apalagi kalau udah sampai kata-kata iya, main tangan iya, karena nggak mungkin orang tuh main tangan tuh tanpa kata-kata tuh nggak mungkin. Pasti keluar dulu kata-kata kalau udah jengkel banget sampai main tangan. Nah kalau kita terus-menerus mengalami situasi KDRT teman-teman ya, nah kalau kita terus-menerus mengalami situasi KDRT, itu mental kita tuh bisa down ya, dan kita bisa kehilangan harga diri. Nah teman-teman perlu tahu, orang-orang yang
kerap melakukan KDRT, itu biasanya polanya akan terus berulang. Jadi nanti akan minta maaf, kemudian baik lagi ya, terus pukulin lagi, terus minta maaf lagi. Dan akhirnya orang yang di KDRT ini bingung, ini sebenarnya ini bener-bener mau berubah apa enggak sih? Nah gitu teman-teman kira-kira. Jadi kalau udah suami main tangan atau sampai terjadi KDRT di dalam rumah tangga, yang Mbak Eka sarankan siapapun itu korbannya, entah laki-laki atau entah perempuan, namun dalam kasus ini yang perempuan ya, karena nggak menutup kemungkinan teman-teman korban KDRT itu juga ada yang cowok, itu juga ada loh ya. Nah silahkan bersikap, silahkan ambil sikap ya, karena biasanya orang-orang yang melakukan KDRT itu teman-teman, itu biasanya mereka orang-orang yang nggak percaya diri. Jadi mereka tuh kepengen menunjukkan powernya karena selama ini nggak pernah dapat pengakuan itu. Nah makanya mereka dengan cara apa? Dengan cara mukulin orang yang lebih lemah, dengan cara menindas orang yang lebih lemah. Supaya apa? Supaya dia dapat pengakuan. Nah untuk bisa keluar dari situasi itu ya teman-teman sendiri yang bisa menentukan ya. Teman-teman harus bangkit ya, harus punya motivasi, harus bisa punya semangat untuk keluar dari situasi itu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini anaknya korban bully. Ini Mbak Eka sayang banget deh, nggak lengkap ditulis di sini ya. Karena kalau mau Mbak Eka tambahin sesuai dengan hasil konsultasinya juga, jadinya nanti rancu ya. Karena yang dikirim pertama kan hanya ini. Nah maka kita bahas ya. Anaknya korban bully itu kenapa? Jadi kalau teman-teman mau kirim email ke Mbak Eka juga untuk dibahas ya silahkan ya, feel free. Itu anaknya korban bully kenapa? Diapain ya? Nah korban bully ini apakah murni dari lingkungan sosialnya? Atau ada campur tangan ayah, ibunya, atau siapapun yang ada di rumahnya si anak ini sejak anak ini masih usia batita ya, atau bahkan mungkin tadi sejak usia kandungan udah mulai tertekan. Nah jadi gini teman-teman, anak yang masih di dalam kandungan itu tentu bisa merasakan emosi dari si ibu dan bapaknya ya. Jadi nggak jarang Mbak Eka sering nemuin kasus di lapangan kalau seorang ibu itu pas hamil kok tertekan atau dia ngerasa nggak bahagia, nggak happy, ya anaknya pun pada saat lahir jadi murung ya, terus emosinya juga nggak stabil dan sebagainya. Karena apa? Dari plasenta si ibu itulah si anak ini bisa ngerasain kasih sayang. Nah kalau ibunya aja nggak disayang ya, gimana si anak ini mau ngerasain punya kasih sayang? Dan yang lebih parah teman-teman, jangan anggap perasaan si anak ini akan selesai ketika dia lahir atau menikah. Enggak, semuanya ini akan dia bawa sampai dia besok berumah tangga lagi. Nah jadi makanya pola asuh di dalam rumah tangga itu sebenarnya ya bisa dikatakan susah-susah gampang ya, karena turunan. Jadi apa yang kita pelajari sekarang itu akan diturunkan kepada anak cucu kita besok. Nah yang keempat teman-teman, ini tadi yang Mbak Eka rangkum ya, itu ada bingung kalau ingin bercerai itu gimana ya. Kalau udah menyangkut masalah rumah tangga, apalagi ini di daerah Asia Tenggara teman-teman ya, silahkan dibicarakan kepada keluarga besar. Nah kalau memang kita belum punya keberanian untuk bersikap dan kita belum punya keberanian untuk oke, aku mau memutuskan memulai hidup baru, mulai hidup sendiri ya sama anakku, gimana caranya supaya dia bisa survive, dia bisa bertahan. Nah silahkan dibahas dengan keluarga besar ya. Nah kemudian juga bingung kalau ingin bercerai, tadi kan dia mengatakan di atas nih, Mbak Eka review dikit ya. Suami saya mulai main tangan, saya pun merasa patungan dalam situasi ini bimbang. Nah bagaimana jika saya meminta bercerai, apa dampaknya bagi kehidupan saya? Nah tentu gini teman-teman, dampak dari bukan hanya dari perceraian ya, dari setiap hal yang kita putuskan itu pasti ada dampaknya, entah itu baik apa buruk. Nah namun kalau dalam kasus ini si ibu atau si mbak ini pengen bercerai, ya tentu yang harus kita pikir ya dampaknya tentu dia harus lebih siap ya, harus lebih tough dulu, lebih tangguh dulu, jangan sampai setelah bercerai malah hidupnya tambah berantakan. Dia harus punya goal dulu ke depan, harus punya cita-cita mau apa ya, supaya jelas nih bercerai itu mau apa dan hidupnya akan jadi lebih baik gitu teman-teman. Nah kemudian ada lagi yang berikutnya, bingung kalau ingin bercerai, nanti gimana anggapan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kehidupan kita di dunia ini tuh bukan untuk membuat bahagia semua orang ya. Karena kalau kita ingin membahagiakan semua orang itu tidak akan pernah cukup. Orang-orang juga nggak akan pernah terpuaskan. Ya, karena nanti kok nggak sama kayak yang si A, nggak sama kayak yang si B, si C, si D dan lain sebagainya. Nah maka kalau emang mau membuat sesuatu keputusan, silakan buat dan pikirkan konsekuensi terbaik minimal untuk diri sendiri dan untuk anak. Udah cukup itu aja. Nggak usah mikirin yang lain. Nanti apa kata mertua, apa kata orang tua, apa kata keluarga besar, itu nantilah. Yang penting
ibu ini ya, dan mungkin siapapun di sana yang punya kasus yang sama, sehat dulu mentalnya, kuat mentalnya, supaya bisa berpikir dengan jernih. Nanti kalau udah bisa berpikir dengan jernih ya, pasti deh namanya rezeki, terus namanya jodoh, mungkin kalau ingin menikah lagi ya, itu semuanya datang pelan-pelan. Nah, percaya aja teman-teman ya. Mereka juga percayakan hal itu. Oke, terima kasih banyak. Review kasusnya udah selesai. Nah, semoga bisa menambah wawasan kita semua teman-teman ya. Dan terima kasih juga buat yang udah ngirim kasusnya ke Mbak Eka. Dan terutama udah ngizinin kasus ini direview ya teman-teman ya. Nah baik teman-teman, apabila review kasus ini bermanfaat ya, silahkan share aja di media sosial yang teman-teman pakai ya, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa terinspirasi. Jadi jangan takut, jangan memilih untuk tinggal dalam sebuah rasa sakit yang gak jelas ujungnya kapan ya. Kecuali kalau kita emang udah ikhlas, ya udah, aku memang mau menjalani ini ya, aku udah ikhlas, sudah mau nerima. Tapi kalau kita masih menggerutu, kemudian kita masih ngerasa harusnya nih bukan situasi yang aku alami, ya udah deh, silahkan cari solusi yang terbaik ya. Boleh teman-teman bisa bersikap atau hingga kemungkinan terburuknya bercerai ya. Namun ingat, apapun yang akan kita lakukan itu semua mengandung konsekuensi. Nah maka sebelum memutuskan, silahkan pikir goal apa yang mau dicapai, supaya nanti nggak menyesal setelah kita membuat keputusan. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Mbak Eka ucapkan titip salam juga untuk semua keluarga tercinta yang ada di sekitar teman-teman ya. Salam dari Mbak Eka. Nah, sehat selalu. Jangan lupa juga tonton video-video Mbak Eka sebelumnya. Siapa tahu relate dengan kondisi teman-teman atau kondisi kita semua yang sedang berada di masa pandemi ya. Mbak Eka banyak kasih video-video yang untuk mengunggah motivasi kita teman-teman. Silakan dicek aja ya. Nah, teman-teman semua terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video-video yang lain ya. Dadah!